Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumustika Rohmah dengan NIM 109220006. Di sini saya akan menjelaskan pengertian informed choice dan informed consent. Informed choice menurut John M. Eccles, Kamus Inggris Indonesia, yang secara umum informed choice memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada pada klien. Menurut Sarah Wickham 2002, informed choice adalah suatu keputusan yang dibuat setelah melalui pertimbangan matang terhadap bukti-bukti ilmiah yang relevan. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan, keyakinan, dan pengalaman orang tersebut. Sebelum meminta persetujuan pada klien mengenai tindakan medik yang akan diambil, tenaga kesehatan wajib memberi informasi yang jelas mengenai alternatif yang ada, beserta manfaat dan risiko yang menyertainya. Keberadaan tenaga kesehatan sangat penting untuk terus mendampingi klien memilih dan memilah informasi yang ada atau yang tepat. Rambu-rambu adalah informed choice. Informed choice bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan yang ada, namun juga mengenai benar manfaat dan resiko dari setiap pilihan yang ditawar. Informed choice tidak sama dengan membujuk atau memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik, meskipun dilakukan secara halus. Informed consent menurut John M. Eccles, Kamus Inggris Indonesia 2003, inform telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah diinformasikan. Sedangkan consent, persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Informed consent atau persetujuan medik adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien sesuai dengan pasal-pasalnya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Yusuf Hanafiah 1999, informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien, dokter, atau bidan setelah diberi penjelasan. Perlu diingat juga kalau informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang diberikan kepada pasien, juga bukan sekedar tertanda tangan pihak keluarga, namun merupakan proses komunikasi. Inti dari informed consent adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien, sedangkan formulir hanya merupakan pendokumentasian hasil kesepakatan. Informed consent harus dilakukan setiap kali akan melakukan tindakan medis. Melakukan tindakan medis sekecil apapun tindakan tersebut. Dasar hukum informed consent. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatani, bahwa setiap orang berhak menerima informasi tentang data kesehatan dirinya. Menurut Pasal 32 huruf J dan K Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakitika disebutkan bahwa perlindungan hak pasien yaitu J. Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan medis. Sedangkan K. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Tujuan informed consent memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan secara tindak medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif karena prosedur medik modern bukan tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik akan melekat suatu risiko.
Fungsi dari informed consent yaitu penghormatan terhadap harkat martabat pasien selaku manusia, promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien, menghindari penipuan dan misleading oleh dokter, mendorong diambil keputusan yang lebih rasional, mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Menurut Chulford and Gert, 4 komponen yang harus dipahami pada suatu konsen. Yang pertama, sukarela atau voluntariness. Yang kedua, information. Yang ketiga, competence. Yang 4, keputusan, decision. Bentuk-bentuk informed consent yaitu implied consent, persetujuan yang dinyatakan tidak langsung, dan express consent, persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Dimensi proses informed consent. Dimensi yang menyangkut hukum merupakan perlindungan bagi pasien terhadap bidan yang berperilaku memaksa kehendak, di mana proses informed consent sudah memuat yang pertama keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien, informasi tersebut harus dimengerti pasien, dan yang ketiga memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan kesempatan yang baik. Dimensi yang menyangkut etik dari proses informed consent terkandung nilai etik sebagai berikut. Yang pertama, menghargai kemandirian atau otonomi pasien. Yang kedua, tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan atau diminta sesuai dengan informasi yang telah dibutuhkan. Yang ketiga, bidan menggali keinginan pasien baik yang dirasakan secara subjektif maupun sebagai hasil pemikiran yang rasional. Pasien yang dinyatakan kapasitas untuk memberikan konsen apabila pasien mampu memahami keputusan medis berdasarkan berbagai informasi yang ia peroleh. Kedua, persetujuan dibuat tanpa tekanan. Yang ketiga, sebelum memberikan konsen, pasien harus diberikan informasi yang memadai atau informed choice. Sekian penjelasan saya tentang informed consent atau informed choice. Mohon maaf apabila saya menjelaskan terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.